Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat, salam semangat selalu. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita berjumpa pada pertemuan kedua. Selamat mengikuti, tetap semangat untuk menyimak materi ataupun mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Selamat mengikuti. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, perlu kalian ingat sebentar tentang kegiatan yang kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk mengamati video perkenalan SMP Setelah 1 Yogyakarta dalam MPLS hari pertama. Nah, Ibu juga meminta kalian untuk menuliskan nama-nama tempat yang ada di SMP Setelah 1 Yogyakarta. Mengapa Ibu meminta kalian mengamati kembali dan menuliskan nama-nama tempat yang ada di SMP Setelah 1 Yogyakarta? Nah, hal itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Apa materi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Selamat mengikuti. Mengenali nama-nama tempat yang ada di SMP Setelah 1 Yogyakarta, kemudian menyebutkan apa saja nama-nama tempat yang ada di SMP Setelah 1 Yogyakarta dan cirinya apa, berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu berupa teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum menyimak lebih lanjut tentang teks deskripsi, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kompetensi inti dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek itu bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar. Kemudian indikator apa yang akan kalian capai dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan informasi teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang kalian simak melalui tayangan video pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan ciri teks deskripsi pada teks yang kalian simak melalui tayangan video pembelajaran ini. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang kalian simak dalam video pembelajaran ini. Jika pada awal pembelajaran tadi Ibu mengatakan tentang hubungan kalian melakukan kegiatan pada pertemuan sebelumnya dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang teks deskripsi, kita pahami dulu apa itu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya disusun dengan cara menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara jelas yang menjadi topik sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan pada teks tersebut. Kemudian, apa tujuan dari teks deskripsi itu? Adalah agar orang yang membaca teks ini dapat seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Kalau begitu, apa ciri dari teks deskripsi? Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera. Ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Ciri keempat dari paragraf deskripsi adalah banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna sebagai kata sifat atau keadaan.
Lalu ciri yang kelima adalah ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Kemudian struktur dari teks deskripsi. Teks itu terdiri dari kumpulan paragraf-paragraf. Maka ketika kalian menulis teks deskripsi, kalian harus memperhatikan 3 hal penting dan wajib ada di dalam teks yang kalian tulis. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Kalian nanti bisa menentukan identifikasi itu terletak dalam paragraf berapa. Kemudian, deskripsi bagian merupakan bagian yang berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang dibahas. Jadi dalam deskripsi bagian itu, penulis akan menjelaskan secara rinci bagian-bagian penting yang ada di dalam benda ataupun hal yang dideskripsikan. Misalnya kalau kemarin kalian mendeskripsikan tentang nama-nama tempat di SMP setelah D1, seharusnya kalian menyebutkan nama tempat di SMP setelah D1 itu apa saja, kemudian cirinya apa saja, tempatnya di mana, ada berapa bagian, dan seterusnya. Kemudian struktur yang ketiga adalah simpulan atau kesan, berisi tentang penegasan pada hal-hal yang penting. Jadi setelah kalian menuliskan bagian tentang identitas, kemudian menjelaskan deskripsi bagiannya, hal pentingnya apa saja secara rinci, kalian menuliskan penegasan dari hal-hal yang penting itu. Kalian ulang kembali hal-hal apa yang perlu kalian tegaskan kembali supaya pembaca itu memahami benar apa isi dari teks deskripsimu. Selain itu, kalian juga bisa memberikan pendapatmu sendiri tentang hal yang kalian deskripsikan. Selain struktur teks, hal yang penting dan wajib ada di dalam teks deskripsi adalah kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan tersebut berhubungan dengan jenis kata. Namun, di dalam teks deskripsi hanya ada jenis kata yang digunakan. Nah, jenis kata yang lain dapat kalian simak pada bagian materi jenis kata yang Ibu bagikan juga hari ini. Apa kaidah kebahasaan dari teks deskripsi? Yaitu menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, mengandung kata sifat, mengandung kata kerja aktif. Apa itu kata kerja aktif? Kata yang menggunakan awalan me dan ber. Untuk contohnya, silahkan kalian baca dan pahami dengan baik. Masih berhubungan dengan kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu mengandung kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata yang menggunakan awalan ter dan di. Ya. Kemudian, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Dan yang terakhir, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Setelah kalian menyimak materi yang Ibu berikan, tugas yang harus kalian kerjakan adalah Ibu minta untuk membaca teks deskripsi berjudul Pantai Parangtritis pada slide berikutnya. Kemudian tentukan struktur teks deskripsi dengan menyebutkan strukturnya apa dan terdapat dalam paragraf berapa. Jangan lupa pula kalian cantumkan alasanmu memilih struktur tersebut dan paragraf tersebut. Misalnya, paragraf 1 merupakan struktur bagian kesan atau simpulan karena menegaskan hal penting. Jadi 3 struktur penting dalam teks deskripsi itu harus kalian cari dalam teks Pantai Parangtritis yang kalian baca. Kalau sudah kalian temukan jenis kata dalam teks deskripsi, apa saja yang harus kalian temukan? Yang pertama adalah kata benda. Silahkan cari 10 contoh kata benda dalam teks deskripsi tersebut, kemudian cari 5 contoh kata sifat, dan carilah
5 contoh kata kerja aktif dan 5 contoh kata kerja pasif dalam teks yang berjudul Pantai Parangtritis. Nah, bila tugasmu 1, 2, 3 sudah selesai kalian lakukan, silahkan kalian pahami kembali materi tentang teks deskripsi dan jenis kata yang Ibu berikan pada video pembelajaran selain yang Ibu berikan hari ini. Jadi hari ini ada 2 video pembelajaran. Silahkan ringkas dalam buku masing-masing dengan caramu sendiri. Tujuannya untuk memudahkan kalian belajar, kemudian salinlah dengan tulisan yang rapi, atau boleh kalian ketik. Bila tugas kalian sudah selesai, silahkan semuanya dikirim ke Google Classroom pada file ini. Oke anak-anak, semoga penjelasan Ibu cukup jelas, bisa kalian terima, dan kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan optimis, jangan pantang menyerah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.